Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, DPP Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Saya Indah Wahyuni. Pengajar praktek saya adalah Ibu Ika Widyasari Aristawati, SPT. Sedangkan fasilitator saya adalah Bapak Suyatno, SPT, MPT. Pada kesempatan kali ini saya akan membahaskan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Aksi nyata budaya positif di sini yaitu diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Trenggalek yang dilakukan oleh saya sendiri selaku DPP Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Berikut ini adalah video aksi nyata diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Trenggalek. Silahkan menyaksikan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada hari ini. Bu Endah sekaligus sebagai calon pengajar praktek dari SMK Negeri 1 Trenggalek akan menyampaikan calon guru penggerak atau CGP yang nantinya memang orientasinya ke kepala sekolah ataupun ke pengajar praktek akan mendiseminasikan tentang budaya positif kata sekaligus sebagai pembuka dalam kegiatan ini. Monggo waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ika selaku pengajar praktek guru penggerak, ya Bu Ida, dan yang saya hormati juga Bu Ida selaku calon guru penggerak dan juga Bapak Ibu guru BK selaku Bapak Ibu guru yang akan mendapatkan diseminasi. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berada di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Trenggalek yaitu Bu Indah Wahyuni, dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam lalu kita aturkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita di yaumul kiamah akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah tahu bersama bahwa Bu Indah ini adalah sebagai calon guru penggerak dan juga ada guru yang lainnya di sini. Di dalam calon guru penggerak, dalam berproses ada hal yang harus dilalui atau dilewati. Salah satunya di sini adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang dilakukan melalui diseminasi calon guru penggerak kepada Bapak Ibu guru yang semata pelajaran panjenengan, yaitu ini adalah teman-teman dari MKBK Kabupaten Trenggalek. Saya sangat mengharapkan bahwa di dalam kegiatan ini utamanya untuk MKBK itu sendiri sesuai program yang ada di sekolah ini. Selain guru penggerak, kita memiliki program GSM. Masih ingat Bapak Ibu? Berubah, berbagi, dan berkolaborasi. Jika itu dilaksanakan sangat luar biasa, apalagi ini dikolaborasi lagi dengan guru penggerak yang dilaksanakan sementara ini oleh calon guru penggerak yaitu oleh Bu Indah, yaitu bergerak, menggerakkan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu juga harus bergerak-gerak ya. Bergerak-gerak artinya berubah, mengikuti perkembangan. Kalau sementara ini ya perkembangan yang diikuti oleh calon guru penggerak yang didapatkan ilmunya dari berbagai proses dalam proses menjadi calon guru penggerak itu sendiri. Bapak Ibu, salah satu tugas dari calon guru penggerak itu adalah membagi, menyebarkan ide, gagasan yang bersifat positif kepada teman sejawatnya. Kalau saat ini dibagikan kepada Bapak Ibu yang BK, di sini yang BK. Nah, kami mengharapkan tentunya hal tersebut akan menumbuhkan semangat dari Bapak Ibu yang ada di BK ini. Berbeda dari sebelumnya.
semangat adanya ide, gagasan baru, inovasi baru yang ditularkan oleh calon guru penggerak itu, dan mungkin juga bisa tumbuh dari panjenengan akhirnya. Ya, akhirnya tumbuh, timbul ide-ide baru, berkolaborasi juga dengan teman-teman yang sejawat, khususnya di sini di MGPK itu sendiri, sehingga di MGPK itu menjadi tim yang solid, tim yang bagus, tim yang sangat luar biasa di dalam melaksanakan kegiatan proses-proses pembelajaran, penanganan terhadap peserta didik. Ya, itu saya harapannya. Kemudian juga menumbuhkan yang berikutnya, menumbuhkan calon guru penggerak baru. Nah ini, menumbuhkan calon guru penggerak baru yang muda-muda ini, tidak hanya ASN atau P3K-nya, tetapi GTT pun boleh, bisa. Monggo Bapak Ibu, kita buka seluas-luasnya calon-calon guru penggerak baru. Ayo yang masih muda-muda ini, tidak ada yang, semuanya muda di sini ya? Semuanya muda kecuali Pak Is ya. Semuanya muda kecuali Pak Isnari. Teman-teman yang lain, khususnya kalau di sini dari BK juga ke BK, sehingga Bapak Ibu ini tergerak hatinya untuk mengikuti calon guru penggerak di tahap berikutnya. Ya. Sudah mudah, ini sudah ada contohnya. Di sini juga ada pengajar prakteknya, sehingga kalau panjenengan ini ada kesulitan, kekurangan apa-apa, itu ada yang ditanya. Kalau Brenda ini kan pertama, sehingga ya babat alas pertama. Nah, nanti informasi itu diberikan ke panjenengan. Nah, itu harapannya juga seperti itu. Calon pengajar praktek juga kita baru ada 1. Nah, monggo nanti mencontoh apa yang Bu Ika lakukan selama ini, dan Bu Ika mungkin bisa mendorong kepada teman-teman semuanya untuk menumbuhkan teman-teman yang lain ini, sehingga di SMK Negeri 1 Trenggalek ini lebih banyak lagi sebagai pengajar praktek atau sebagai calon guru penggerak yang nantinya akan menjadi guru penggerak. Tentunya kalau lebih banyak di SMK Negeri 1 Trenggalek ini pengajar prakteknya atau guru penggeraknya nanti akan berbeda dari sebelum-sebelumnya. Lebih banyak yang berinovasi, mempunyai ide-ide, gagasan-gagasan baru, terus kemudian kolaborasi, insya Allah akan menjadi luar biasa di dalam membesarkan, mendidik, membimbing anak-anak kita ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan selamat untuk mengikuti diseminasi dari calon guru penggerak yaitu Bu Indah Wahyuni di dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMK Negeri 1 Trenggalek ini. Saya akhiri, jika ada kekhilafan dan kekurangan dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kata sambutan dari kepala sekolah. Monggo keluar kalau misalkan ada kegiatan lain bisa meninggalkan lokasi. Oh iya. Untuk yang selanjutnya Bapak Ibu, di sini adalah diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan dilakukan Ibu Endah Wahyuni sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Trenggalek. Jadi mohon Bapak Ibu di sini yang nanti semoga ada angkatan ke-11, karena angkatan 9 dan 10 kemarin sudah tutup. Sebenarnya ada Ibu yang sudah tanya ke saya, tapi ketika saya tekankan gimana dan lain sebagainya, ternyata masih dalam proses untuk menuju keberanian. Jadi akhirnya beliaunya belum berani Bu kalau sendiri. Padahal kalau pengajar guru penggerak itu pun juga apapun sendiri, kegiatan juga nanti sendiri, walaupun memang berkolaborasi, tapi memang ketika beliaunya masih ibarat kata niatnya masih 50%, kami juga tidak bisa memaksa. Sebenarnya di detik-detik terakhir di tanggal 9-10 itu saya sudah memberikan rambu-rambu juga. Monggo yang mau sharing bareng bagaimana cara mengisi IC yang baik, bagaimana nanti trik dan tips
pada saat wawancara itu sebenarnya sudah sharing, tapi ternyata belum ada keberanian. Itu dari teman-teman seperti itu. Kalau untuk pengajar praktek, insya Allah kemarin ada satu yang terlanjur dulu. Di awal sebenarnya sudah minta, tapi nggak tahu apakah dilanjutkan atau boten, saya juga nggak tahu. Sebenarnya di awal sudah, saya lihat berkasnya sudah lengkap, tinggal uploadnya juga belum tahu. Jadi di sini Bapak Ibu panjenengan misalkan ke CGB ataupun ke pengajar praktek itu sebenarnya sama saja. Jadi memang ada IC yang harus ditulis, ada tahap simulasi mengajar yang waktunya 10 menit, kemudian ada 1,5 jam untuk wawancara. Jadi monggo dipersiapkan dari sekarang kalau misalkan memang nanti ada angkatan 11 dan seterusnya. Kalau untuk pengajar praktek, kadang kan ini-ininya apa sih Bu? Jujur kalau untuk pengajar praktek memang ada honor atau ada gaji setiap bulannya ketika kita melakukan PI sama karya. Setidaknya bisa jadikan motivasi belajar sambil cari uang. Jadi untuk yang selanjutnya yaitu di sini nanti Bu Endah akan menyampaikan budaya positif. Apa saja yang akan disampaikan? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma yang kita pahami dulu sama yang sekarang itu tentunya sangat berbeda. Kemudian nanti ada motivasi perilaku manusia, karena ada motivasi secara intrinsik dan ekstrinsik. Mungkin panjenengan semua di sini sebagai guru BK insya Allah malah lebih paham. Kemudian ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang dulu bahasanya adalah kesepakatan ya. Sekarang menjadi keyakinan kelas. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan secara universal, itu nanti ada nilai dan peran dari guru penggerak itu seperti apa, di situ nanti ada. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia yang disayang dan seterusnya itu ada. Dan yang terakhir nanti beliaunya akan membahas terkait dengan segitiga restitusi dan posisi kontrol segitiga restitusi. Monggo waktu dan tempat saya persilakan Bu Endah. Untuk sesi awal nanti akan pemberian materi, kemudian selanjutnya nanti ada tanya jawab. 2 penanya dulu, baru beliaunya menjawab. Nanti tergantung waktunya seperti apa, apakah pertanyaannya membutuhkan waktu atau durasi yang lama, karena waktunya nanti adalah 60 sampai 90 menit ya, atau 120 menit, monggo nanti disesuaikan. Jadi nanti ada 2 pertanyaan dulu, baru dijawab sama beliaunya, kemudian nanti bisa berlanjut. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang mana hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertemu dalam keadaan yang sehat dan dengan penuh semangat ya Bapak Ibu, untuk mengikuti diseminasi materi budaya positif dari modul 1.4 dari pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti. Kemudian tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan ini ya syafaatnya di hari perhitungan kita nanti. Pertama-tama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Suharyati selaku sebagai Kepala Sekolah dan berkenan untuk hadir dan memberi wejangan dan masukan terhadap kita itu. Kemudian yang terhormat Ibu Ika Widyasari Aristawati yang sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 7 yaitu kelas 135A, dan yang terhormat ini ya Bapak Ibu Guru BK
yang saya sayangi dan saya banggakan, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi yang mana sebagai tugas dari modul 1.4 di pendidikan calon guru penggerak, di mana saya sudah melalui belajar atau pendidikan modul 1, yang mana diseminasi ini adalah sebagai tugas inti atau aksi nyata dari modul 1.4. Baiklah, langsung saya mulai, yaitu tentang budaya positif. Nah, kita semua sebagai guru BK tentunya sudah tidak asing lagi dengan budaya positif, ya. Tetapi kadang kita itu masih rancu atau kita itu biasanya sering dengar, tetapi ketika ditanya langsung budaya positif itu sebenarnya apa sih? Nah, sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, di sini saya akan memberikan pengamatan, ya. Jadi di sini nanti saya akan memberikan pada Bapak Ibu lembar pengamatan selama ini bagaimana budaya positif diterapkan di sekolah kita. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan, Ibu, Bapak Ibu, jadi mengamati dulu budaya positif selama ini itu kita bagaimana, terus silahkan dituliskan di situ. Seperti itu ya. Waktunya saya berikan satu menit lah, cukup ya. Ini ada 4 pertanyaan atau 3 menit. Monggo. Silakan Bapak Ibu melakukan pengamatan dan melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di situ. Padahal kita sudah melakukannya ya, tapi ketika merefleksikan atau mengamati itu ternyata tidak gampang. Jadi mengeluarkan ide dan gagasannya itu ya. Belum belajar itu. Berdasarkan pengalaman.
Iya. Sampun Bapak Ibu. Oh, bagus. Ini sudah selesai dulu. Nanti dapat jempol. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Baiklah, di situ tadi ketika melakukan pengamatan dan refleksi tentunya butuh pemikiran ya, apa yang sudah kita lakukan. Kemudian selanjutnya saya minta 1 atau 2 orang untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Monggo Bapak Ibu, siapa? Silakan. Sayap kanan, perwakilannya siapa? Pak. Oke, Pak Isnari. Sayap kiri? Pak Ari. Oh, aku Pak Ari ya. Monggo Pak Isnari bisa ke sini untuk menyampaikan jawabannya. Untuk memulai pembelajaran di modul budaya positif ini, marilah melakukan pengamatan dan berrefleksi dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda, lingkungan kita, untuk mendapatkan hidup yang lebih positif. Yang perlu kita lakukan yaitu kita harus hidup berdamai dengan lingkungan, kita bisa berkomunikasi dengan baik antar sesama, dan dalam hidup itu memang perlu hidup yang selalu positif, yaitu baik lahir maupun batin. Tidak boleh kita punya perasaan yang kurang baik terhadap lingkungan kita. Kita harus selalu positif ya. Yaitu kita perlu hidup dalam baik di sekolah maupun keluarga. Kita harus punya hidup yang damai, sejahtera, dan yang terakhir bahagia. Amin ya. Ya, monggo untuk saya kiri Pak Ari menyampaikan apa Pak hasil dari jawabannya. Nomor 1, Monggo, oke. Nomor 1 sampai ke 4 gitu. Ya. nomor 2. Nomor 2. Oke. Yang kedua sengaja, yang kedua sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini. Jawabannya yaitu kita sebagai pendidik dapat menciptakan suasana yang positif di lingkungan kerja dengan dimulai dari diri kita sendiri, dari pribadi dan pikiran yang positif yang dapat kita salurkan ke lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Bisa saya ambil kesimpulan dari Pak Isnari, yaitu hidup rukun, damai. Dengan rasa rukun, damai, akhirnya terciptalah lingkungan yang positif. Ya. Kemudian dari Pak Ari tadi, memulai dari diri. Betul. Apapun kalau kita mulai dari diri itu insya Allah ya, ketika semuanya orang memulai dari diri, akhirnya terbentuklah budaya positif dan lingkungan yang positif di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu ya, jadi membuat atau menjadikan sebuah sekolah itu sebuah lingkungan yang positif, maka
akan memberikan rasa aman, nyaman, tentram bagi siswa kita, bagi peserta didik. Dan ketika peserta didik itu sudah memiliki rasa aman, nyaman, diharapkan peserta didik bisa mampu mengembangkan potensi yang ada di dirinya. Karena semua peserta didik itu pasti mempunyai potensi yang positif. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas nanti. Bapak Ibu, panjenengan sudah membuat sebuah pengamatan dari lingkungan positif yang ada di sekolah kita. Dan Bapak Ibu guru tadi sudah melakukan refleksi yang mana di situ ada bagaimana langkah-langkah yang akan kita tempuh atau langkah-langkah yang akan kita berikan, apa yang bisa kita berikan untuk sekolah ini supaya budaya positif terwujud di sekolah ini. Maka tentunya Bapak Ibu pasti punya harapan dan ekspektasi. Ya. Setelah kita sudah melakukan pengamatan, kita sudah melakukan refleksi, tentunya Bapak Ibu punya impian, punya sebuah harapan atau ekspektasi, ya, baik untuk ibu sendiri, Bapak Ibu sendiri, atau untuk murid. Nah, sekarang nulis lagi ya Bapak Ibu, ya. Sekarang nulis lagi. Silahkan Bapak Ibu di sini nanti saya berikan sebuah angket di mana Bapak Ibu menuliskan harapan dan ekspektasi Bapak Ibu terhadap diri Bapak Ibu dan murid Bapak Ibu. Jadi di situ harapan setelah mendapatkan materi ini nanti Bapak Ibu pengen seperti apa? Apa pengen jadi guru hebat, guru yang pede, percaya diri, guru yang inovatif? Silakan Bapak Ibu tuliskan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Tidak usah malu, ya. Bapak Ibu tidak usah merasa kecil hati. Oh, saya itu sebenarnya pengen jadi pengawas, mungkin seperti itu. Silakan ditulis, ya. Silakan ditulis, tidak usah malu. Kemudian untuk murid, impian Bapak Ibu itu seperti apa? Ekspektasinya seperti apa? Atau murid yang canggih, yang pandai bicara, pandai orasi, silahkan Bapak Ibu tulis di situ. Monggo. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah menuliskan harapan dan ekspektasi Bapak Ibu ke depan sebagai guru dan sebagai murid. Di sini ada yang menyampaikan, siapa? Monggo. Pak Yudi, monggo. Harapan Pak Yudi sebagai guru apa dan harapan sebagai murid apa? Monggo Bapak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan pada saya menyampaikan hasil dari apa yang saya kerjakan. Pertama, untuk diri sendiri sebagai pemimpin pembelajaran, yang pertama dapat memahami siswa lebih secara mendalam. Yang kedua, menjadi suri tauladan atau contoh yang baik siswa. Dan keempat, untuk diri saya sendiri itu dapat memotivasi untuk bersikap atau berperilaku lebih disiplin dalam segala hal, terutama di sekolah. Yang kedua, untuk murid, yang pertama dapat lebih terbuka menyampaikan permasalahannya atau lebih dekat dengan guru BK. Yang kedua, timbulnya kenyamanan di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan sosial. Yang ketiga, mengerti tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas perkembangannya. Good, bagus. Sekarang silakan untuk Bu Atis
menyampaikan harapannya sebagai guru dan sebagai murid apa? Pakai speak dia, pakai itu loh, pakai ini dan kedengeran berarti yang kedengeran berarti pengaruh pada sekolah terutama tidak umum. setelah mempelajari budaya positif. Untuk diri saya sendiri sebagai pemimpin atau pelajaran menjadi guru pembimbing yang lebih lagi. Yang kedua menjadi guru yang lebih peka terhadap siswa, terutama masalah siswa. Yang ketiga menjadi guru pembimbing yang kreatif. Untuk murid-murid saya harapkan guru seperti yang sopan dan santun. Yang kedua memiliki karakter yang kuat. Yang ketiga memiliki prinsip yang baik. Tidak mencontoh tapi figur yang tidak patut dicontoh, selalu menceritakan. Terima kasih juga buat Bu Atis. Ya, tepuk tangan bahwa Bapak Yudi dan Bu Atis. Ya. Saya kira dengan perwakilan dua Bapak Ibu guru sudah mewakili semua Bapak Ibu guru di sini. Tentunya semua Bapak Ibu guru punya harapan dan punya cita-cita. Ya Bapak Ibu guru. Selanjutnya Bapak Ibu guru, ketika kita sudah melakukan pengamatan, refleksi dan mempunyai harapan, maka kita masuk pada budaya positif. Nah, budaya positif di sini ada 8 poin. Jadi ada 8 poin yang perlu kita ketahui bersama. Tentunya apalagi kita sebagai guru BK, kita tidak lepas dari siswa atau peserta didik. Dan budaya positif ini tanggung jawab kita bersama sebagai guru dan sebagai guru bimbingan dan konseling. Nah, untuk menciptakan budaya positif di sini kita harus paham dulu tentang satu, yaitu perubahan paradigma belajar. Kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi. Yang ketiga adalah keyakinan, nilai-nilai atau keyakinan. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi kontrol, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah segitiga restitusi. Jadi ke-8 pokok ini perlu kita ketahui, perlu kita pahami untuk menciptakan sebuah budaya yang positif di sekolah ini, untuk menciptakan lingkungan yang positif. Lanjut Bapak Ibu, ini nanti kita akan bermain cobalah buka. Nah, nah, ini kita bermain. Kita akan bermain berpasangan, yaitu tentang cobalah buka. Maaf Bapak Ibu, di sini saya seperti artis ya. Kita belajar bersama ya. Ya. Jadi cobalah buka. Monggo Bapak Ibu sekarang
benda berharga, Bapak Ibu. Nggak usah turunan. Silakan tulis benda berharga yang itu diyakini Bapak Ibu, yang itu harus dipegang Bapak Ibu, yang itu nggak boleh dimiliki orang lain, yang itu sangat berharga bagi Bapak Ibu. Silakan tulis sekarang. Monggo. Nggak usah benda, harus benda. Sekarang silakan berpasang-pasangan dua orang, ya. Sudah pas ya? Silakan tunjuk mana yang A dan mana yang B. Dari satu pasang itu tadi, mana yang jadi A dan mana yang jadi B. Sudah ditentukan siapa yang jadi A dan siapa yang jadi B. Sekarang yang jadi A, silakan kertas yang Anda tulis tadi dipegang, bisa dipegang tangan kanan, bisa dipegang tangan kiri. Peganglah dengan erat bahwa apa yang Anda pegang itu sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat idola, sesuatu yang sangat sesuatu ya. Bahkan orang lain itu tidak boleh tahu, atau orang lain rahasia ini harus sampai pegang apa. Sementara yang pihak B silahkan rayu pihak A. Boleh dengan ancaman, boleh dengan kritikan, boleh dengan apapun, ya, boleh dengan apapun, supaya terbuka. Silakan waktu 30 detik mulai sekarang. Sebagai A sekarang silakan sebagai B, yang tadi posisi B silakan sekarang jadi posisi A. Saya kira permainannya sudah Bapak Ibu, sekarang sudah tenang, nggak usah ente-entekan ya. Oke, sekarang pertanyaannya dari permainan tadi, satu, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan? Ya, mengapa? Apa alasan Anda atau membuka kepalan tangan Anda? Silakan salah satu. Siapa ini yang mewakili? Siapa yang mewakili? Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kemudian, mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Monggo menceritakan pengalaman. Tadi A dan B, apakah mau membuka kepalan tangannya? Terus alasannya apa? Monggo. Ubu Tirata. Oh, Bu Tirata gimana? Tidak mau membuka. Seperti itu ya. Jadi Bu Ajes sudah dirayu bagaimanapun tidak mau dibuka. Bahkan diginikan ya. Sudah dikitik tetap tidak mau membuka. Oke, sekarang Bu Praptanti monggo. Belum diminta sudah dikasihkan. Pena berarti ya. Kalau belum minta dikasih ya. Terus kalau dari Pak Yudinya gimana? Ditawani. Oke. Sangat mudah ya.
apa enggak? Ya. Ya. Kemudian mengapa apa alasan A atau B tetap menutup kepalan tangan? Jadi yang tetap menutup tadi alasannya apa? Monggo Bu Adi. Sesuai instruksi. Kita harus mempertahankan suatu hal yang beragam. Ayo. Pertahankan satu hal yang beragam. Monggo dari saya Pak Mayora ini belum dengan suaranya Pak Mayora. Mas Heri ya. Ya, monggo Pak Mayora. Apa alasan Anda tadi tidak membuka? Saya gimana? Eman. Ya apa ya di sini ya? Baik, Eman mempertahankan sesuatu yang beragam dan eman. Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan Anda? Kita sendiri. Kita sendiri. Diri sendiri. Oke, lanjut. Nah, sekarang itu tadi permainan, apa manfaatnya Bapak Ibu? Jadi membuka cakrawala berpikir kita tentang perubahan paradigma belajar teori kontrol. Yang sebelumnya kita punya ilusi bahwa guru mengontrol murid. Tadi dengan melakukan permainan itu, kira-kira betul apa enggak kalau guru bisa mengontrol murid? Nah, sulit Bapak. Sulit bukan berarti tidak, karena tadi Bu Tanti dengan senang hati langsung mengasih. Itu berarti contoh murid yang mudah ya, mudah untuk kita kontrol. Tetapi banyak sekali di kehidupan nyata ketika kita menangani masalah-masalah siswa itu bahwa ilusi guru mengontrol murid itu ternyata keliru. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ternyata salah ya. Jadi kritik dan merasa bersalah itu malah membunuh karakter siswa kita. Tetapi tidak sadar kita itu sering melakukannya. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sering sekali kita lihat. Bahkan kalau kita sebagai BK kadang murid kita dipaksa itu sakit ya. Sakit. Ya. Untuk menegakkan disiplin atau budaya positif, seringkali orang tua, di sini guru, itu kita memaksakan karena kita dianggap memiliki hak untuk merubah siswa kita atau Oke, selanjutnya. Nah, di sini maka kita teori yang baru adalah teori kontrol, di mana teori kontrol ini memperbarui dari stimulus respon yang ada selama ini. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol adalah realita kebutuhan kita berbeda. Jadi semua orang itu punya kebutuhan masing-masing. Ya, ada orang yang memiliki kebutuhan penguasaan, ada orang yang ingin memiliki kebutuhan dicintai, dihargai. Jadi semua orang itu punya kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama untuk stimulus respon. Kemudian untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, mungkin kita sebagai seorang siswa kudu manut sama guru, tapi siswa mungkin punya pandangan lain. Seorang siswa itu bisa menyalurkan apa
Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira mungkin apa enggak? Mungkin, tetapi sulit. Sulit ya? Ya, sulit. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami kalau kita itu tidak bisa memaksa seseorang itu sama pandangannya dengan kita, maka kita perlu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena kita itu tidak punya hak untuk yang itu tadi mengatur orang. Tetapi ketika sudah mentok, ya, kita harus paham cara pandangan mereka. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini sering sekali terjadi. Kita sering sekali memandang siswa yang buruk, siswa yang sering telat, siswa yang sering tidak masuk itu adalah siswa yang buruk. Padahal di teori kontrolnya adalah semua perilaku itu mempunyai tujuan. Anak telat, anak datang terlambat. Kalau teman datang terlambat sama aja ya. Anak tidak masuk. Mungkin anak merokok itu kita kan juga sudah bocah merokok ini sini anis pedang kabeh wae gurune iki pedang kabeh. Jadi itu semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata keliru ya. Dari permainan tadi bahwa hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi orang lain walaupun sudah mungkin dipaksa sampai sakit, ya, tetapi yang berhak, yang ingin membuka atau tidak itu diri sendiri. Begitu juga dengan murid kita. Walaupun kita sudah bujuk, kita kasih hadiah, le alamu lek mlebu, sesuk tak kei emas 1 gram. Ya. Kalau siswa sendiri itu tidak membuka hatinya, tentunya dia tidak akan mengikuti, tidak akan membuka. Jadi semuanya yang mengontrol itu diri sendiri. Selanjutnya, saya belum bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kayak tadi ya, walaupun sudah dirayu tapi tetap tidak mau membuka gratis ya, itu adalah tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini Bapak Ibu, kita perlu ada kolaborasi, kerjasama. Contoh apa yang dikatakan oleh Pak Ismari, bahwa kita harus rukun untuk menciptakan rasa aman nyaman itu tentunya kita harus rukun. Ada kolaborasi yang bagus, ya. Karena apa? Ketika kita melakukan sesuatu sendiri dan kolaborasi, hasilnya akan lebih bagus. Kolaborasi akan lebih indah. Iya benda. Selanjutnya yang terakhir, model berpikir menang kalah. Tadi ketika permainan tadi mesti dalam benak itu kan aku di sini menang, ini aku sing kalah. Iya benda. Tidak. Oh alhamdulillah, ini sudah tidak. Gimana aku Tiara? Iya benda. Aku menang, kalah seperti itu. Ketika Mbak tidak mau membuka, Mbak nyerah kalah seperti itu. Mungkin Mbak aku menang, tidak bisa membuka tangan saya. Nah, teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Jadi kita manfaatkan kolaborasi, kita manfaatkan kerjasama, ya. Kita manfaatkan itu tadi bahwa kita menghargai pandangan orang lain sehingga kita bisa menang. Oke, Bapak Ibu siap? Ya. Menjadi orang yang menang-menang? Oke. Semangat Bapak Ibu. Oke, sekarang apa itu budaya positif? Kita kembali lagi. Lanjut.
budaya yang mana menjadikan sebuah lingkungan, menjadikan anak menjadi pribadi yang baik. Contoh budaya positif di sekolah bisa dilihat dari 5S, yaitu senyum, salam, sopan, santun. Ya, jadi banyak senyum, selain banyak sedekah juga ternyata itu memberikan contoh teladan kepada siswa. Lek senyum-senyum sendiri gimana, Bu? Ya, kalau senyum-senyum sendiri nanti ya dikira mungkin dikira jatuh cinta atau lagi berbunga-bunga seperti itu. Gak usah kita berpikiran orang ini gila ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu 5R. 5R ini sudah kita terapkan di bengkel ya, di bengkel dan di NA ya, bukan di NA ya. Itu apa 5R? Ada yang bisa bantu saya? 5R apa? Buat Bu Yanis, monggo. Ada resik, ada alat, rapi, ringkas, rajin. Jadi 5R adalah resik, rapi, ringkas, rajin, ini rawan, ya. Jadi budaya 5R itu sudah diterapkan di sekolah kita. Sebenarnya alhamdulillah banyak sekali budaya-budaya sekolah itu kita itu sudah budaya positif. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang ada di sekolah kita itu apa? Keyakinan, kemudian literasi ya. Itu adalah contoh-contoh budaya positif yang perlu kita kembangkan di sekolah kita. Lanjut Mika. Nah, sekarang perubahan paradigma belajar tentang pendidikan dari yang lama dan baru. Yang pertama adalah perilaku guru mengajar. Paradigma lama, guru mengajar satu sebagai transfer pengetahuan, hanya memberikan pengetahuan saja. Kemudian yang kedua adalah sumber ilmu, bahwa guru itu sumber ilmu, semuanya harus tahu seperti itu. Selanjutnya berorientasi pada kurikulum, fokus di kelas. Jadi guru-guru dulu itu kalau ngajar kan di kelas, jarang diajak jalan-jalan atau keluar, diajak itu seperti contohnya kemarin pelajarannya Bu Ika, jadi anaknya terserah di mana, Bu Ika cukup memantau dari kantor, ya seperti itu. Kemudian perilaku siswanya paradigma lama adalah pasif, siswa pasif hanya mendengar. Kemudian individual, sendiri, ya apa-apa sendiri. Kemudian berbasis fakta, apa yang nyata. Selanjutnya evaluasi, berorientasi pada hasil. Selanjutnya hanya hasil saja, menerapkan nilainya sampai hanya nih nilai. Kemudian penilaian secara normatif, kognitif asas rendah, hanya bersifat hafalan, kemudian mengulang kembali dan konvergen. Selanjutnya paradigma baru yaitu 1. Perilaku guru mengajar. 1. Fasilitator. Guru sebagai fasilitator, motivator, kita memotivasi siswa. Kemudian mediator, kita memediasi sebagai penengah. Ya, orang ketiga, tapi bukan setan ya. Sebenarnya ada yang mengatakan bukan setan, tapi kita tidak jadi mediator. Selanjutnya yang kedua adalah panutan dan konsultan. Yang awalnya sumber ilmu hanya memberi, tapi kita adalah sebagai konsultan. Selanjutnya berorientasi pada siswa. Fleksibel, fokus masyarakat, yaitu itu tadi. Kita bisa mengajak siswa kita umpamanya di kelas jenuh, boring ya. Akhirnya perilaku siswa kita bagaimana? Konstruktif dan partisipatif. Selanjutnya kolaboratif, berarti kolaboratif itu sangat penting ya.
berbasis masalah atau proyek. Evaluasi dan asesmennya berorientasi pada proses. Jadi prosesnya itu juga dinilai, tidak hanya langsung jadi nilai berapa. Penilaian secara unjuk kerja dan komprehensif, kognitif tingkat tinggi, ya ini sesuai dengan kecerminan dari salah satu dari profil pelajar Pancasila, yaitu berpikir kritis dan kreatif serta divergen. Nah, tentunya Bapak Ibu semuanya tadi perubahan dari paradigma lama ke paradigma baru itu tujuan yang utama adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya profil pelajar Pancasila itu apa saja Bapak Ibu semua sudah paham di luar kepala. Coba apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Satu, berkebinaan global. Gotong royong, kreatif, berpikir kritis, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah tujuan dari perubahan paradigma lama ke paradigma baru. Oke Bapak Ibu, dari materi perubahan paradigma lama ke paradigma baru, ada apa? Ada pertanyaan? Belum ya? Kita lanjut. Disiplin positif. Disiplin positif di sini punya tujuan yang sama, yaitu menciptakan pribadi peserta didik yang baik. Salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran untuk memunculkan murid melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan, ya, hambatan, hukuman ataupun bahkan hadiah atau penghargaan. Itulah. Jadi kita disiplin di sini tujuan kita adalah untuk menciptakan anak itu bertanggung jawab. Anak itu tahu saya itu akan jadi orang seperti apa. Apa yang saya inginkan itu apa. Dan anak muncul rasa menghargai terhadap dirinya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Itu adalah menciptakan disiplin positif. Disiplin positif di sini sumber utamanya adalah memunculkan disiplin diri. Tanpa adanya disiplin diri, maka disiplin positif tidak akan tercapai. Seperti itu. Jadi sebagai seorang guru, kita harus menumbuhkan pada siswa kita, yaitu disiplin diri. Karena dengan betul kata Pak Ari tadi, kita mulai dari diri sendiri. Ketika murid kita semua sudah muncul disiplin diri, maka otomatis disiplin positif di sekolah kita akan tercapai. Itu Bapak Ibu. Dan ini adalah contohnya sama ya dengan tadi disiplin di budaya positif, yaitu tentang penerapan senyum salam sapa. Itu hal yang mudah dulu, tapi itu luar biasa ketika semua dari kita itu melakukan itu. Kemudian 5R ini ya juga luar biasa ya. Ilustrasi ini menanamkan kita untuk menjadi manusia pembelajar. Gotong royong. Di sekolah kita sudah menerapkan gotong royong. Ketika ada anak yang sakit, ketika anak yang sakit kita jenguk, ketika ada yang meninggal kita takziah, itu adalah bentuk gotong royong. Jumat bersih,
kita, kemudian mandiri. Kita ajarkan siswa untuk mandiri, ya, bisa mengambil keputusan sendiri. Apalagi untuk kelas 3 yang mau memutuskan antara kuliah atau kerja, itu sudah ada muncul kemandirian dalam siswa-siswa kita. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang kita yakini secara umum, lepas dari suku, bangsa, agama, ya. Jadi keyakinan itu kita semua yakin dan itu percaya itu bahwa baik. Ini adalah contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ya. Monggo, buatnya silahkan dibaca. Yang satu itu contohnya apa? Monggo gratis. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang Monggo pertama. gratis. Dan berakhlak mulia, mandiri, berakhlak kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Ya, itu adalah proses belajar Pancasila yang kita usung untuk memperbaiki sekolah-sekolah di Indonesia, ya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu IBO dari perusahaan IBO Primary PYB, yang mana di situ nilai-nilai kebajikan di dalamnya itu adalah satu, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang ada di IBO. Selanjutnya di sebelah kiri sendiri adalah 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation IHF, yaitu di sana dalam perusahaannya atau instansinya itu mempunyai nilai-nilai keyakinan yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan, keadilan baik, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ini adalah 3 contoh nilai-nilai kebajikan yang dianut oleh institusi. Kita sudah menganut yang pertama. Oke Bapak Ibu, ternyata nilai-nilai kebajikan itu memang harus ada dalam diri kita dan murid kita. Karena semuanya ketika bermuncul dari nilai, anak itu akan otomatis dia akan kalau sesuatu nilai itu sudah tertanam di dalam hati. Next. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akan menjelaskan motivasi perilaku manusia, mari kita tanyakan dulu kepada diri kita sendiri, yaitu tentang 3 pertanyaan tersebut. Nah, bagaimana kita berperilaku? 2, mengapa kita melakukan segala sesuatu? 3, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Silakan bertanya dalam diri panjenengan masing-masing. Sudah Bapak Ibu, sudah bertanya ke dirinya? Sudah ya? Lanjut. Nah, oke. Dari jawaban Bapak Ibu tadi, tentunya apa alasan Bapak Ibu melakukan
terhadap hukuman, ya, itu pasti ada yang melatar belakangi atau yang sebagai dasar kita melakukan sesuatu. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik. Itu adalah motivasi dari luar. Contohnya apa, Bapak Ibu, kalau motivasi dari luar? Aturan. Kemudian apa lagi? Motivasi dari luar itu apa? Hukuman, aturan, hadiah, ya lah, pujian, hukuman. Itu adalah motivasi dari luar, ekstrinsik. Selanjutnya motivasi intrinsik. Itu apa, Bapak Ibu? Motivasi dalam diri seseorang yang berisi tentang apa kira-kira? Kemauan, cita-cita, harapan, nilai di mana masuk pada nilai-nilai yang diyakini masuk. Nah, oke. Jadi kebutuhan manusia itu sebenarnya ada dua tadi, ekstrinsik dan intrinsik. Kita sebagai guru harus berusaha membuat siswa kita itu memiliki motivasi yang intrinsik, karena motivasi intrinsik itu bersifat jangka panjang. Ketika seseorang sudah meyakini sebuah nilai dalam hatinya, maka akan cenderung akan kuat. Orang akan tergerak, termotivasi untuk mewujudkannya. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik, itu karena pujian ataupun karena hukuman, itu akan bersifat pendek atau berjangka waktu pendek, dan orang akan tidak mengulang lagi, dan itu bisa membunuh karakter siswa kita, murid kita. Oke, lanjut. Nah, ini saya ada sebuah kasus. Silahkan Bapak Ibu baca, kemudian jawab pertanyaan di bawahnya. Silahkan dijawab di balik kertas tadi. Monggo Bapak Ibu, saya kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Oke Bapak Ibu, sudah selesai ya? Baik, kalau sudah selesai, silahkan ada yang membantu saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Monggo, Bu Pipi ya. Bu Pipi, monggo. Bedanya konsekuensi menurut panjenengan dulu apa itu? Hukuman. Ya. Ada yang lain? Sudah ya? Baik, jadi dari kasus tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa tindakan Paseno itu tidak benar karena memberikan hukuman kepada siswa. Karena siswa merasa tidak nyaman dan malu. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Tadi Bu Vivi bertanya, apakah konsekuensi itu? Jadi motivasi perilaku manusia itu selain diikuti dengan tadi faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik, itu adalah tiga ini adalah erat kaitannya dengan motivasi manusia. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, yang ketiga adalah
tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Selanjutnya bersifat satu arah, ya, orang yang berkuasa saja. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya kayak Pak Sino tadi, ya, memberikan hukuman fisik plus psikis. Fisiknya dia harus berdiri, psikisnya malu, memberikan rasa malu, efek malu. Kemudian konsekuensi ini terencana. Biasanya kita sudah punya kesepakatan bersama dan biasanya ada angka di situ. Jadi berapa kali kita terlambat maka siswa akan titik. Itu. Selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman, ya, tetap murid merasa tidak nyaman, tidak enak. Kemudian sikap guru melakukan monitor murid, memonitor. Jadi guru melalui monitor murid ini jadi mengawasi gitu. Gitu ya, terdikte. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah restitusi. Di mana restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kedua, proses kolaboratif. Ini kolaboratif lagi, ya. Kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi kita restitusi adalah melibatkan siswa untuk menyelesaikan masalahnya dengan kita melakukan kolaborasi. Seperti itu yang bagus. Jadi ini adalah paradigma baru yang harus kita terapkan ke murid kita, yaitu restitusi. Oke, lanjut Bika. Lanjut keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Selama ini kita kan tahunya peraturan. Kenapa kok tidak peraturan? Kok keyakinan kelas? Ada yang membantu? Biar yakin. Sesuai dengan motivasi manusia tadi. Oke, lanjut baca. Jadi keyakinan kelas itu adalah kenapa kok tidak peraturan? Karena kembali lagi ke tadi, peraturan itu ketika kita mendengar sebuah peraturan yang ada dalam benak kita pasti negatif, mengikat, ada rasa takut. Oleh karena itu dibuatlah sebuah keyakinan. Ketika kita meyakini sesuatu, kita yakin, oh saya hidup harus bersih, maka tidak ada rasa mengikat, tidak ada rasa yang tidak mengenakan, tumbuh dari diri sendiri. Baik Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini, di sini kita akan saya nanti akan bagikan. Silakan Bapak Ibu tuliskan di situ keyakinan yang ada dalam diri Bapak Ibu. Karena nanti ketika kita dalam kelas, dalam prakteknya di kelas, kita membuat keyakinan kelas ini berdasarkan keyakinan masing-masing dari siswa kita. Silakan semua siswa kita menulis keyakinan yang ada dalam dirinya itu apa. Silakan ditulis. Kemudian nanti dikelompokkan, kemudian disepakati bersama. Karena apa? Ketika sebuah keyakinan itu sudah kesepakatan bersama, itu akan mudah. Dan keyakinan kelas kita tidak usah panjang lebar, tapi titik jelas, titik jelas aus. Silakan Bapak Ibu tuliskan keyakinan Bapak itu di situ. Nanti setelah selesai, silakan ditempel di sana ya, di bawah ini, di bawah layar. Monggo.
Yang ketiga adalah disiplin. Disiplin ya, disiplin diri ya. Di sini disiplin diri. Kemudian yang ketiga adalah rigid. Bapak Ibu sudah menuliskan keyakinan kelas di situ. Jadi nanti ketika kita masuk di kelas, kita sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya Bapak Ibu menjadi fasilitator bagi murid-murid kita untuk melakukan keyakinan kelas. Dengan berharap ketika sudah terjadi keyakinan kelas, maka anak akan termotivasi dalam diri anak untuk melakukan disiplin positif atau budaya positif. Lanjut. Selanjutnya, tentunya ketika kita melakukan suatu hal, kita bersikap, kita bertingkah laku, itu semuanya didasari oleh 5 kebutuhan manusia. Bapak Ibu guru BK tentunya sudah hafal sekali 5 kebutuhan manusia itu apa saja. 1. Survival, untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu cinta kasih, rasa diterima, dihormati. Kemudian yang ketiga, penguasaan, ingin menjadi pemimpin, ingin tampak dulu, seperti itu, ingin menguasai, seperti itu. Selanjutnya yaitu kebebasan. Setiap orang memiliki kebutuhan ingin bebas, ingin berekspresi, ya. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Namanya walaupun kita sudah, katakanlah kita kan sudah usia segini ya, kesenangan itu juga penting. Bermain, melihat YouTube, melihat hiburan, mendengarkan musik, itu adalah kebutuhan. Jadi 5 kebutuhan ini adalah sesuatu atau yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Lanjut, Dika. Nah, tadi kita sudah tahu kebutuhannya apa aja yang harus kita penuhi. Selanjutnya kita pada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu adalah 1. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Penghukum itu jelas membuat orang takut, ya, memberikan hukuman fisik, verbal, psikis, seperti itu. Kemudian pembuat merasa bersalah itu biasanya menggunakan suara lembut, tetapi membuat anak tidak nyaman. Lanjut, teman. Teman ini ada unsur kolaborasi di situ, ya. Melalui persuasi, mengontrol siswa melalui persuasi, menggunakan bukan dan humor. Jadi di sini di dalamnya ada kolaborasi, tapi kolaborasi yang ringan seperti itu, karena ada humor di dalamnya. Selanjutnya sebagai pemantau, hanya mengawasi dan bertanggung jawab terhadap perilaku yang kita awasi berdasar pada peraturan dan konsekuensi. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, berarti berdasarkan pada keyakinan. Selanjutnya yang terakhir adalah manajer. Nah, yang diharapkan adalah manajer ini, posisi kontrol manajer ini diharapkan untuk guru, ya, karena ini adalah posisi yang paling
ideal, yaitu berbuat sesuatu bersama murid. Murid mempertanggungjawabkan dan murid mencari solusi. Untuk lebih jelasnya, silakan Bapak Ibu mengikuti video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini adalah posisi yang ideal. Tapi hanya untuk motivasi sesuatu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren nggak menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang perlu dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik, Bapak Ibu, itu tadi contoh kelima posisi kontrol ya. Jadi 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Di sini tadi sebagai contoh yaitu anak yang datang terlambat, yaitu Naren tadi. Baik, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu terus segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ini suatu hal atau suatu pembelajaran yang awal bagi kita, tetapi sebenarnya kita sudah pernah melakukannya, apalagi sebagai guru BK. Bapak Ibu dan saya juga guru BK. Sebenarnya restitusi ini sudah kita terapkan, tetapi include pada tahap-tahap konseling. Tetapi tidak ada salahnya kita mengikuti perubahan yang baru. Ya Bapak Ibu, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, teknik-teknik ini adalah dialog yang kita berikan ke siswa ketika kita menangani masalah dengan tahap-tahapan ketiga tahap di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini adalah mengubah identitas anak dari yang gagal ke yang sukses. Tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yaitu setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ke tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan.
kita menanyakan keyakinan yang selama ini diperoleh oleh siswa. Apa keyakinan yang dia dapatkan? Dengan pertanyaan sebagaimana berikut. Bapak Ibu Guru, nanti setelah ini Bapak Ibu Guru bisa langsung melihat contoh nyata penerapan dari segitiga restitusi terhadap sebuah permasalahan. Aktif. Ya, waalaikumsalam. Oke, aktif. Mas Aski tahu kenapa tulisannya nanti di sini? Belum tahu. Jadi Bu Mas Aski kemarin kan Senin, kira-kira tahu ya? Ya. Jadi hari Senin kemarin kita kan mau ke depan. Ya. Ternyata waktu itu Mas Aski tidak ikut upacara, tetapi di ruang satu sambil tekan HP. Dia kerja. Iya betul. Ya iya, saya lihat ini masih masalah orang yang di situ, ya. Baik, Oke, ini yang kasih semua orang masalah, ya. Termasuk juga beda, beda sudah bersalah. Ya. Dan juga banyak teman-teman yang lain itu yang mungkin pernah tidak ikut upacara. Ya, jadi Mas Asli tidak usah merasa kok sendiri dari upacara itu ya. Boleh tahu kenapa Mas Asli tidak ikut upacara? Ada yang lain? Karena anggota harus berdiri terus sama ya jadi bos. Mungkin ada lagi. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu. Kamu mau ganti supaya tidak di waktu itu apa yang kamu lihat? Memberikan kasih sayang. Oh, waktu kamu, ya saya memberikan apresiasi berarti kamu orangnya peduli terhadap lingkungan sosialmu. Itu bagus deh untuk menunjukkan kepedulian kamu terhadap lingkungan itu bagus. Tapi di sini kamu juga perlu tahu bahwa kita itu harus punya manajemen yang bagus. Manajemen kamu kapan harus kegiatan sekolah dan kapan kamu harus bermain praktik. Ya. Nanti kamu sadar ya, sadar kalau salah kurang tepat. Kalau Aski, kamu sudah bisa menyadari bahwa tidak ikut upacara bendera itu hanya masalah. Setelah ini ayo, dengan ini kamu kembali lagi meniti yang di masa lalu. Dulu kita sudah pernah membuat kesepakatan kelas. Iya tidak? Kesepakatan kelas tentang keyakinan kelas. Nah, ini adalah tahapan yang ketiga, Bapak Ibu. Jadi menanyakan keyakinan siswa atau murid terhadap yang pernah dia yakini dalam kelas. Apakah apa yang dia lakukan, yaitu tidak mengikuti upacara itu, melanggar keyakinan atau tidak. Jadi ini kita harus tekankan kepada siswa kita. Sekarang dibutuhkan dengan yang kamu tidak ikut upacara dulu. Nah, kita menurut Bapak
Baiklah, itu tadi Bapak Ibu Guru penerapan contoh segitiga restitusi. Saya harap Bapak Ibu Guru di sini ini sebagai langkah ya, sebagai terobosan baru untuk kita dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Saya rasa cukup itu. Baiklah, Bapak Ibu Guru, desiminasi hari ini saya sudah memaparkan ke-8 pokok bahasan yang saya sampaikan. Dan terima kasih Bapak Ibu Guru sudah memperhatikan dengan seksama, dengan antusias. Dari pribadi saya terima kasih. Intinya Bapak Ibu Guru, marilah kita bersungguh-sungguh menjalankan peran kita sebagai guru dan guru BK untuk menjadikan siswa kita siswa yang merdeka, siswa yang bermartabat, siswa yang bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu Guru, terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya, saya selaku pribadi mohon maaf, ada kelebihannya itu semata-mata dari Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Endah telah memaparkan dengan baik diseminasi hari ini yang ada kaitannya dengan tugas aksi nyata modul 1.4 yang tadi Bapak Ibu ketahui ada beberapa materi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar yang awalnya dari paradigma lama yang kita lebih sebagai yang paling utama, ternyata kalau paradigma baru itu lebih ke among, jadi kita harus ngomong anak didik kita. Kemudian ada disiplin positif yang mana ada 5S, 5R, kemudian ada literasi, ada gotong royong, ada kemandirian juga. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, ada motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi secara intrinsik maupun ekstrinsik yang ternyata di situ memang sangat berpengaruh pada perkembangan peserta didik kita. Kemudian ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang dulu bahasanya mungkin yaitu terkait dengan kesepakatan kelas ya Bu Indah ya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang ingin disayang, dicintai dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada posisi kontrol restitusi yang selama ini mungkin kita lebih pemahamannya lebih kepada apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Ternyata kita lebih baik menggunakan restitusi yang di sini nanti juga ada posisi panjenengan itu lebih baik di posisi yang manajerial gitu. Kemudian ada segitiga restitusi yang ternyata ketika dikaitkan dengan orang BK itu sangat luar biasa karena sudah ada teori tertentu dan ternyata bisa diintegrasikan langsung. Demikian Bapak Ibu diseminasi yang telah dilakukan oleh Bu Endah. Semoga diseminasi hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kemudian ada perkembangan di peserta didik dan juga ada perubahan mindset di panjenengan. Saya akhiri dulu kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kegiatan diseminasi yang sudah saya lakukan di SMK Negeri 1 Trenggalek. Terima kasih, semoga bermanfaat. Guru hebat bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.